Tapi kalau si laki-laki bilang, boleh nggak, for example, ini kan kita kan udah bersahabat ya, udah lama. Ya udah, aku jadian sama si cewek lain, tapi kita masih sahabatan. Wah, gue nggak bisa sih, gue nggak bisa ya. Sebenarnya yang gue pikirin adalah kayak gini loh, FWB ini kan sebenarnya kan friends ya. You have two choice, is either you gonna ruin the friendship, atau lo bisa berharap bahwa dari pertemanan ini, lo bisa dapat pasangan yang sebenarnya yang lo inginkan. Mau ikut nggak jalan-jalan sama gue? Takut lo tinggal bawa diri doang. Takut banget. Mau nggak ikut? Lo kemarin dulu ke Kamboja atau Vietnam? Bukan. Filipina, mau nggak? Hey guys, welcome back to POV Podcast on V. Bareng gue Togi Sinaga. Dan Mama Maria Andromeda. Oh, bener kayak ada DJ gitu ya? Bukan gagap ya sebenarnya. Bukan, DJ aja emang kita. DJ. Kalau minggu lalu kita sempat seru-seruan juga. Bareng sama Ardina Rasti. Ardina Rasti ngomongin tentang ini ya. Keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Wah, seru banget tuh ya. Seru banget sih. Sabar banget laki-lakinya ya. Sabar Mungkin pertama banget kita bisa laki-lakinya. wawancara lakinya ya. Iya, kita harus lihat dari POV yang berbeda Yes, gitu benar. kan. Gimana sih tante melatih untuk kesabaran? Tapi kali ini berbeda. Berbeda. Karena kita akan membahas tentang friends with benefits. Wow. Ini topiknya agak panas ya, Panas? ya. Sepanas apa? Sedikit menyentil sepanas cuaca di luar. Wih, ya. kenapa sih emang? Ada pengalaman sendiri? Enggak, gue bahkan pas tahu kita dapat topiknya friends with benefits, gue Yeah. berusaha ngulik. Pernah nggak sih gue punya FWB-an? Saya kan sekarang FWB-an. Atau lo tau nggak istilahnya Gen Z sekarang? It's not FWB. Apa tuh? Situationship. Wow, iya. Sumpah, gue kayak, ya masuk. Iya, Karena kan tuh iya. ya situasional. Iya, yang kan? ribet gitu. Ribet. Oke. Tapi pas gue lihat mungkin topiknya ya, agak sedikit berbeda. Mungkin beberapa orang ada pengalaman terkait dengan ini ya, relationship ya. Kalau dari gue, gitu gue langsung flashback tuh. Mungkin pernah. ketika masa SMA ya, mungkin sekitar 2-3 SMA tahun udah yang lalu. FWB-an lo? 2-3 tahun yang lalu Oh gitu. wow, kelihatan banget dari keriput di muka lo. So yeah, back in the days ada juga tuh friends with benefits itu ketika kita berteman sama mungkin ada beberapa case sama anak orang kaya. Oke. Jadinya Lo nempel melintahi lah, ya? Jadi lintah ya? Sebenarnya bukan gue, cuman teman-teman gue nih. Jadi gue ikutan lagi jadinya ikutan. Jadi, oke. Lu bareng gue aja Gi. Terus bilang, apa sih? Gue bilang gitu. Udah gampang. Kalau kita bareng sama si A ini, udah semuanya itu pasti dibayarin. Jadi lu tinggal duduk doang, tapi lu nongkrong bareng dia. Mungkin jadi si anak orang kaya ini nggak punya temen. Oke. Jadinya membeli teman. mengrekrut. Dia bukan rekrut ya. Membeli Ngerekrut teman, iya. Tapi benar membeli teman. Membeli Jadinya teman. memang kita nongkrong. Dia dengan gayanya berapa semuanya? Oh yang beres. Cowok. Jadinya udah tuh nempel kemana-mana. Tapi at the end of the day risih. Kalau sebenarnya one day kita nggak ikut, dianya yang mana nih si Togi, mana nih si Dimas nih gini udah nggak asik lagi. Jadi kita under pressure. Untuk nongkrong sama dia. Iya, gitu. Cuman pas dibilang friends with benefits, oh itu toh ya. Ada pengalaman gue juga. Jadinya memang ada beberapa case nempel sama seseorang yang mungkin anak orang kaya, backgroundnya siapa, kayak gitu. Mungkin kadang-kadang ada juga nempel sama bapaknya mungkin seorang angkatan. Jadi kita nempel kalau ada masalah. Gampang tuh ya kan minta tolongnya. Bro, gue ada masalah nih di Polda, let's say gitu ya, di Polsek. Pasti ketika lu punya temen, dia akan bantu. Dan itu gue telepon bokap gue ya, benefitnya itu ada. Okay. Benefitnya itu ketika memang kita ada masalah atau apa, kita dapat dukungan lah dari si temen ini. Oke. In your case, ada nggak sih dulu? Kalau gue friends with the benefits, konteksnya mungkin kalau kebanyakan ini cerita teman-teman gue yang mungkin relationship ya, relationship wise kayak contohnya, misal cerita temen gue. Oh gitu, teman, guys, temen banget ya. Tapi kalau pribadi juga nggak apa-apa sih. Itu ujung-ujungnya mengerucut sendiri kok. Jadi ya mereka sama-sama udah gede, mungkin keduanya punya trauma yang sama tentang hubungan di sebelum past Heartbreak gitu lah ya. relationship-nya. Iya. Oke, disappointment. Jadi, yes, disappointment, kekecewaan dan segala
segala macamnya itu. Terus habis itu mungkin mereka akhirnya berhubungan. Sebenarnya mungkin awalnya temenan doang. Awalnya temenan doang, tapi mungkin ngerasa nyaman. Temen curhat. Tapi mungkin ngerasa nyaman, pelan-pelan, ya udah jalanin aja. Tapi yang kemana-mana berdua. Nah kita tuh ngelihat mereka tuh kayak, kalian tuh pacaran nggak sih? Tapi mereka jawab nggak pacaran. Nggak ada status gitu. Cuman ya mereka melakukan hal senonoh, enggak? Gue baca berita mereka banget ya. melakukan hal-hal yang selayaknya orang pacaran, ngerti nggak sih? Tapi mereka nggak pacaran. Ya kayak dinner bareng, nonton bareng. Pegangan tangan nggak kalau di depan kalian? Kenapa? Pegangan tangan nggak di depan? Enggak. Mungkin mereka bukan FWB, tapi dia Backstreet ya. Hah? Backstreet Back, alright. Ya lo tua banget lagi. Jeng. Sudah. Jadi gitu, jadi kayak mereka nggak pacaran, tapi mereka melakukan hubungan ya kayak orang pacaran aja, kayak ngedate, terus habis itu spend quality time bareng lah, banyak. Bareng, upload foto di story ya mereka berdua. Tapi pas kita tanya pacaran atau enggak, aneh-aneh. Ya mungkin ada yang aneh-aneh ya, tapi gue nggak. Gitu nggak? Apa? Ada hati lambang hati nggak? Enggak sih, lambang duit. Duit. Ya, mungkin dia sugar daddy sama sugar baby kali ya. Ya udah gitu. Okay. Nah, terus habis itu suatu ketika si cowoknya, karena dia tidak ada status, anggaplah si pasangan ini tuh kaktus dan pasir. Okay. Ya, si kaktus cowok, pasir cewek. Okay. Nah, si kaktus ini karena ngerasa nggak punya hubungan sama si pasir, si kaktusnya dia dekat sama cewek lain. Pasirnya tahu dong, terus pasirnya marah. Kok dekat sama tapi kan ya nggak ada status. Nggak temenan deh kaktus sama pasir. Udah habis itu udah hilang, bye, cut off segala macam. Jadinya intinya ini sih ya. Lu mau nggak sih terjun di posisi kayak gini gitu lah? Karena memang kalau jam sekarang situationship gitu ya. Lu mau ngelarang juga nggak bisa. Bener. Terus karena nggak ada hubungan status. Tapi memang mereka nggak pernah, kalian nggak pernah ngajuin kayak gini. Lu nggak pernah ini apa nanya, lu dicocok lagi berdua, kenapa nggak jadi pacaran aja? Merekanya nggak mau. Mereka berdua yang nggak mau. Gue nggak tahu sih, mungkin ada alasan yang lebih kompleks lagi di dalamnya. Cuman kan pas gue tanya mereka bilang nggak mau. Oh ya udah, sebatas itu doang kan. Gue nggak mau terlalu nosy banget gitu sama mereka kan. Jadi pas tahu si kaktusnya deket sama cewek lain, yang menurut gue kalau pasirnya sakit hati wajar. Tapi ya nggak salah gitu, kaktusnya kan karena nggak ada ikatan gitu. Bener, nggak ada ikatan. Nah, if you were in a position si pasir, what would you do? Kalau gue ada di posisi pasir, yang pertama pasti gue nangis. Karena mereka deketnya tuh nggak bentar loh. Kayak ada setahunan 2 tahunan, kita nggak ngomongin hari, minggu, bulan, tahunan lebih lah, 2 tahun lebih. Ya pasti gue sedih dong, ya kan. Kayak betrayal lah ya. Iya kayak sakit gitu kan. Tapi ya tahu diri dan sadar diri kalau ya gue nggak ada hubungan apa-apa sama si kaktus. Akan nuntut nggak sih sama si cowok itu? Ih, alemong, pidana nggak sih? Wow. Perdata. Tapi sekali lagi, if you si pasir ini, lo akan minta waktu untuk duduk nggak? Iyalah pasti. Gue akan berusaha untuk kenapa kayak gini gitu kan. Walaupun ya gue nggak tahu sih, karena gue udah nggak teman lagi udah jarang ketemu sama mereka kan. Kalau misalnya gue jadi pasir ya pasti gue akan ngajak ketemu si kaktus, gue ajak ngobrol bareng, terus maksudnya apa seperti apa, terus maunya kita kayak gimana. Kalau misalnya kaktusnya mungkin kayak, oh yaudah lo sama gue, yaudah kalau gitu kita seriusin ya, itu kan outputnya berbeda ya. Tapi kalau kaktus kayak, ya kan tapi kita nggak ada status, ya aku boleh dong sama cewek lain, aku boleh dong sama yang lain gitu ya. Ya udah, kayak thanks bye gitu. Tapi kalau si laki-laki bilang, boleh nggak, for example, ini kan kita kan udah bersahabat ya, udah lama. Ya udah, aku jadian sama si cewek lain, tapi kita masih sahabatan. Wah, gue nggak bisa sih, gue nggak bisa ya. Apalagi tadi, mind you, gue udah bilang kalau mereka melakukan hal-hal selayaknya orang pacaran, apakah bisa? Kasian si pacar barunya kaktus juga dong, karena dia harus ngelihat, misalnya pura-pura jadi temennya si kaktus. Nggak bisa lah, beda nggak sih? Ya mungkin si laki-laki ini memang mau semuanya. Mau brengsek aja kaktusnya. Nah kalau lo posisinya, yang jadi pasirnya, gimana? I will be so pissed. Iya kan? I will be so pissed dan gue akan hilang. Gone, vanished. Vanish aja gue. Gue nggak, dan apa ya? Gue tahu sih resikonya, tapi kan kadang-kadang kan you'll never know when that time hits you. Bener. Gitu loh.
Nggak bisa Cuman direncanain. ketika memang itu kejadian, mungkin gue akan vanish aja sih, hilang. Meaning gue udah gak mau denger. Dari dia lagi, Iya, kabar dia lagi. iya. Even lo nggak akan mungkin seperti yang lo Clarify. tadi mendudukan bertemu bareng berdua terus ngobrol gitu eye to eye, nggak? Aduh, kayaknya for me, in my case, harus ada waktu dulu tuh. Oke. Gue heal dulu, menguatkan diri gue karena kecewa, walaupun itu seharusnya tinggal time bomb sebenarnya. Itu kan tinggal time bomb. Iya. Orang itu tiba-tiba, siapa yang duluan sebenarnya? Entah gue ngelakuin itu, Atau dia. atau enggak dia. Baik lagi, entah si pasir atau enggak si kaktus. Nah, kadang-kadang kan kita mikir, nggak mungkin dia begitu kan. Toh juga kan selama ini kita fun-fun aja, selama ini nih. Tapi you'll never know. Cuman mungkin in my case, berbeda, gue akan menghilang aja gue sejenak. I do my own thing, my own healing aja. Dengan olahraga whatsoever, stay away from Drugs. exposure. Stay away from narkobis, Di poster, stay away from bisa drugs gitu. ya. Say no to drugs ya. Terus Ya, lebih ke olahraga, gue lari ke olahraga. Jadi ya, pelarian dulu nggak ya. langsung Nggak langsung konfront nanya, aja dudukin gimana, gitu what ya. did you do it, atau kayak gini, kayaknya perlu waktu dulu. Walaupun akan terima risikonya. Iya sih, karena ya kita nggak tahu, bener kata lo tadi, kita kan nggak tahu nanti it's either us atau dia yang ngelakuin Iya. duluan, karena sama-sama nggak ada status. Nah misalnya nih, anggap kita kaktus dan pasir ya. Iya. Terus sama nih ceritanya kita pasirnya, kaktusnya dia udah dapet pasangan lagi gitu kan. Oke. Habis itu kan lo sedih tuh, lo tadi healing gitu Iya. kan, kecewa. Apakah nanti relationship berikutnya lo akan mengadakan FWB 2.0? Kayaknya lebih kalau gue sendiri ya, gue akan learn from it. Oke. I will learn from it. Jadi kan, kayaknya Udah deh, nggak usah udah deh, gue nggak mau nih. Gue nggak mau luka 2 kali gara-gara si kaktus ini ngehe, for example kan, ya, Iya. karena kita si pasir kan dalam hal ini. Jadinya I will study it again. Maksudnya gue nggak mau, gue mau belajar dari kesalahannya gitu loh. Tapi memang tidak pungkiri, sekarang tiba-tiba you gonna say, dapat si pasir ini yang menarik, for example. Dan dia bilang, kayaknya sebaiknya kita ini dulu ya, friends dulu ya. Ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Cuman at the end kan yang, lo masa nggak belajar sih, Gi? Gitu loh, masa nggak belajar? Tapi sebaiknya kita belajar. Makanya langkah baik itu tuh, life itu kan karena kita proses, life journey. Kita belajar ini dari pengalaman ini ke sini, suatu saat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi memang ada orang menikmatin hal itu. Itu dia. Dan dijalanin terus. Dijalanin. Dan dia, entah ini freak ya. Freak. Atau enggak memang akhirnya ini. Atau dia masokis, bro. Dia suka banget tersakiti. Sumpah. Enggak, atau enggak memang akhirnya ini, apa namanya istilahnya? Kalau sebenarnya bukan freak, apa namanya itu ya? Intinya enjoy being hurt aja, itu dia. Apa namanya? Masokis, iya. Dia suka kerasa sakit itu kali ya. Iya, enjoy. Padahal teman-temannya dia udah bilang gini, lo ngapain sih? Lo ngapain sih? Gini nih. Cuman kadang-kadang orang itu mungkin they have hope kali ya. Jadinya, kita menjadi teman dulu deh. Mungkin nanti ke depannya. Lagi kita bisa bersama atau kayak gimana. Mungkin di awalnya ya udah kita friends aja dulu. Mau itu nanti ada benefits-nya. Ya udah lah ya, along the way kita berjalan. Akan ada benefitnya. Bener. In your case, would you do it? Atau enggak sih. lu akan belajar dari pengalaman ini? Oke. Gue sama Fuck it, kayak let's lo go. sih, karena kayak mungkin rasanya sakitnya anjing-anjingan ya, sakitnya ngaco banget pasti, banget dong, sakitnya sakit banget Iya, ya kan. iya. Masalahnya kalau misalnya itu konteksnya adalah pacar, mungkin rasa sakitnya nggak akan sakit itu, karena gue tahu dia pacar gue, dia selingkuh sama cewek lain, tapi ada harapan untuk dia balik ke gue Yes. kalau pacaran. Kalau Status. FWB kayak Iya. apa nih? Kita bisa pegangan apa nih ya Iya, kan? pakemannya apa? Pegangannya apaan? Yes, jadi sakitnya lebih sakit sih menurut gue. Dan kayaknya kalau misalnya itu terjadi di gue, kayak gue nggak akan mau lagi tuh FWB-an. Tapi kayaknya ada juga Sekonsai. orang mungkin karena sakit hati, dia akan mungkin bisa balas dendam juga. Jadinya, takut. for example, mungkin jadi. There are some people like that. Kenal main kayak gitu, akhirnya yang, gue mau tahu nih rasanya diginiin supaya orang itu tahu. For example,
Jadi ngelakuin itu. Atau enggak, lebih parahnya lagi, mungkin dia udah heal, tapi karena dia mau balas dendam, dia deket lah sama si kaktus itu lagi. Dibalik lagi sama si Dibalikin kaktus. lagi. Terus dia Itu balas lebih sesuai ngeri. apa yang kaktus lakuin ke dia. Mampus, Jadinya dikasih bro. dikasih tuh hope, love, whatsoever, benefits yang dia dapat. Dia lama-lama kecintaan, akhirnya apaan? Tinggal. Fuck it, let's go, ku cabut. Udah ada sih itu. Tapi ada sih memang orang kayak gitu ya. Ada, pasti ada. Akhirnya apaan? Ya jeleknya memang dia mencoba untuk menghukum si orang tersebut kali ya, supaya Tahu lu apa yang gua belajar. rasain. Iya, tuh apa yang gue rasain. Tapi kalau bisa kasih pendapat, sebaiknya jangan begitu. Iya. Gitu Menurut loh. gue tuh juga terlalu low sih. Biarkan kan Tuhan adalah hakim yang adil ya menurut gue ya. Let life grow for him aja. One day Iya. dia akan kena Ngerasain batunya juga, kok gini. karmanya mungkin akan berbeda gitu ya Benar. kan. Tapi yang kita nggak bisa pungkiri bahwa Benar. perempuan ini kan pasti pakai perasaan. Yes. Kalau laki-laki Logika. logika. Katanya gitu ya. Gitu. Jadinya perempuan ini akan benar-benar yang dalam banget tuh sakitnya, like what you said. Anjing banget tuh ya. Kencing banget tuh. Pit banget tuh ya. Mantep banget tuh. Lagi sibuk tuh nggak itu. Itu kalau misalnya mungkin kita bahas konteksnya adalah kaktus pasir yang kaktusnya ketemu pasangan lain di luar sana. Kalau misalnya ini case-nya adalah kaktus dan pasir Iya. sama-sama ini mereka udah solid FWB. Oke. Oke. Terus salah satu dari mereka, is either kaktus atau pasir, menumbuhkan perasaan Oke. ke satu sama lain. Jadi misalnya anggaplah let's say pasir yang baper ke kaktus. Oke. Tapi dari awal mereka udah perjanjiannya adalah kita FWB, kita nggak ada status. Tapi Oke. pasirnya baper sama kaktus. Mm-mm. Kalau misalnya lo jadi kaktusnya, Mm-mm. lo gimana tuh? Sedangkan lo udah solid, gue kan kita FWB, gue nggak mau ada status, tapi pasirnya ngegebu-gebu banget sama lo. Dan lo posisi jadi kaktusnya. Sebenarnya yang gue pikirin adalah kayak gini loh. FWB ini kan sebenarnya kan friends ya. You have two choice. Is either you gonna ruin the friendship, atau lo bisa berharap bahwa dari pertemanan ini lo bisa dapat pasangan yang sebenarnya yang lo inginkan. Jadinya is either, tapi kebanyakan kan akhirnya kan kita mikir kan, karena kita sudah sering melakukan ini, kenapa nggak kita kontrak atau nggak perjanjian itu kita buang, kita jadian yuk, gitu. For me, I would do that. Jadi lo kayak, oh ya udah nggak Gue apa. abaikan sih gue gini, atau nggak karena apaan? Mungkin si perempuannya pun juga ini udah sayang banget ya, punya perasaan. Laki-laki pun juga nggak mungkin dipungkiri juga, pasti dia punya perasaan juga terhadap si perempuan ini. Iya, karena kalau nggak ada perasaan kan nggak mungkin mereka berhubungan ya. Iya. Karena kan makanya bilang, kenapa dia bilang friends with benefits, memang at the end of the day, memang itu dia. It all from friends, kita main bareng, makan, nongkrong bareng, lama-lama punya perasaan. Ada yang akhirnya pun juga jadian, ada pun juga kesepakatan dengan, ya udah, Ya udahlah ya. kita memang stay friends gitu loh. Mau nantinya kan kadang kayak gini loh. Apa sih batas dengan friends with benefits ini? Iya, boundariesnya Gitu loh. apa Boundariesnya aja apa nih? sih? Iya. Apakah kita cuman olahraga bareng kah? Apakah kita cuman Nongkrong bareng. Main game bareng? Habis itu no hard feelings gitu loh. No strings attached. No strings attached. Tapi nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri. Pasti salah satu di antara itu Pasti akan ada baper-bapernya. Iya, perasaan. Ada baper juga. Mau itu si laki-lakinya pun juga bisa, mau itu si perempuannya juga. Nah, Yes. tergantung nih. Are you willing to go forward to relationship atau tidak? Banyak orang yang akan move to a relationship sih. Iya. Daripada ribet ya, kan udah Iya. sama-sama cocok juga kan. Iya, terkecuali friends with benefits itu kadang-kadang itu mungkin dikarenakan apa ya? Pekerjaan mungkin. Karena di lingkup pekerjaan aja gitu ya, terus ketemu Iya. orang yang Mungkin- se-vibes, frekuensi. Iya, atau enggak mungkin friends with benefits lu berhubungan sama atasan, for example, supaya bisa Dapetin yang Iya. lo inginkan gitu ya. Iya, sekarang kan kayak gini. Gue mau deketin nih, mari nih. Kita sohib lah, kita makan siang bareng, ini nih. Apa kan, tujuannya kan sebenarnya kan udah beda ya. Bukan temenan nih Bukan sebenarnya. temenan, tapi gue mau berteman sama Mari, supaya gue bisa naik pangkat nih, Iya. naik nih. Ini gue posisi gue nih. Mungkin si Mari pun juga ngerasa kesepian juga.
sebagai bos lu nggak punya teman, Iya, anak iya. buah lu nggak suka sama lu. Sakit ya. Datang nih gue nih, apa kabar lo? Chemistry nih, kita berteman nih. Tapi kan you don't know what's behind it. Iya. Gue punya niat lain nih, bukan niat jahat. Gue punya niat untuk gimana caranya gue naik pangkat. Mungkin at the end of the day, you're gonna realize, wah si Togi nih ini. Nemenin gue cuma gini doang nih gitu Iya, ya. tapi at the end of the day, gue rugi nggak? Nggak rugi. Iya. Karena gue juga butuh teman. Anak buah nih, brengsek-brengsek semua nih. Nggak bisa gue ajak makan siang. Tapi gue punya teman nih, yang bisa gue ajak makan siang. Tapi at the end of the day, pasti dia notice. Oh, kayaknya dia mau ini nih, ini. Dan ya nggak ini juga. Karena dua-duanya itu membutuhkan Dua-duanya dapat benefits. Gua mau gimana caranya naik pangkat supaya grade gue naik, gaji gue naik. Nah, you're the lonely person here yang unsocialized, nemuin orang yang bisa ngobrol apapun tentang pekerjaan, olahraga, whatsoever. Tapi di situ bukan perasaannya cuman sebatas as in gue mau pacarin si bos gue, enggak. Cuma berteman aja ya Yes. kan. Makanya itulah friends with benefits. Itu juga bisa dibilang friends with benefits. Cuman mungkin kalau makin kesini orang-orang tuh pakai istilah friends with benefits itu cuman melulu seputar hubungan romantis ya. Padahal kan Nah. sebenarnya tuh friends with benefits ya literally teman dengan manfaat. Nah, Iya. manfaatnya baru tuh lo jabarin apa aja gitu kan. Benar. Karena banyak in so many case mungkin, oh gue pengen ini nih, pengen berteman sama dia, pengen bungkus, for example, kayak gimana gitu. Cuman there's so many casesnya itu dia. Apalagi di dunia pekerjaan ya, bisa ngeliat juga sih kadang gue lihat nih, bisa banget nih, baik-baik berteman, ya Pak, ya Bu, gini-gini, udah tahu. Nggak lama kemudian tiba-tiba zup, naik. Oh. Apakah kita iri? Ya, that's how itu caranya dia untuk bisa naik jabatan. Orang-orang beda-beda, orang-orang bisa ngejilat tuh, bisa being friends with their boss, the way I see it. Jadinya nowadays, kalau Oportunis sih, basically manusia tuh oportunis nggak sih? Di mana ada kesempatan ya lo akan pakai itu. ya Sama itulah seperti friends with opportunist benefits. benefits. Iya. Ya sama aja sebenarnya. Sama aja. Apapun gimana you wanna go up there, ya terserah. Itu yang Lu harus to go up there dengan cara yang non halal, ya up to you. Kan banyak kita banyak. Iya. Banyak. Kan moral kompasi orang beda-beda ya. Beda-beda. Lu mau nggak diomongin? Oportunis nih. Wah, dia mentang-mentang apa tuh deket sama ini. Tapi dia apakah is he hurting anyone? No. Ya dengan caranya itu mungkin kita kurang setuju dengan cara dia mendapatkan benefits itu. Tapi bagi orang yang mungkin gue nggak mau hidup susah lagi, gue ngeliatin fase itu tuh. Iya bisa, Gitu. karena nggak ada pilihan lain Gua kan. harus deket sama si Om. Om Broto kan maksudnya ya, Om Broto kan ya. Akhirnya dapat Siapa apa? itu Om Dapat Broto? apartemen, dapat mobil mewah, gitu. Traveling, abis itu foto bareng di jet pribadi. Asli, tapi fotonya selalu sendiri mulu coy. Iya, karena dia bersahabat, friends with benefits, benefits sama orang kaya. Itu dia. Tiba-tiba di Eiffel Tower, Wow. ski di Jepang, itu. Namanya siapa tuh? Iri sebelum- nggak? Gue. Kalau dibilang iri secara manusia mah iri ya. Iya kan? Iri. Tapi at the end of the day, apakah Moral kompas orang kan beda-beda. Beda, merugikan kita nggak? Enggak. Itu caranya Itu dia malah menurut berteman. gue malah jadi bahan yang bagus buat gue omongin ke teman-teman gue. Lo tau gak sih kemarin tuh gini-gini. Jadi omongan gue suka banget. Kalau suka ayo teruslah begitu teman-temanku yang seperti itu biar Nah. kamu jadi omongan terus sama aku. Berteman sama mereka, Iya, punya pasti. usaha ini. Terus kita berteman sama mereka. Terus kita, mau ikut nggak Mari? Mau nggak? Mau ikut nggak jalan-jalan sama gue? Lo Takut tinggal bawa banget. diri doang. Takut banget. Mau nggak ikut? Lu kemarin dulu ke Kamboja ke Vietnam. Bukan. Filipina, mau nggak? Takut banget gue tiba-tiba dijual. Enggak, tiba-tiba organ for example, gue. yuk kita nonton ini yuk US Open, mau nggak? Mau. Udah lu bawa diri, hah? Mau. There you go. Iya, itu enak sih. Friends with benefits. Benar. Gue friends with benefits sama si orang kaya. Gue udah benefit gue apaan? Gue udah budget pribadi, dapat hotel ini, terserah deh teman gue apaan. Tapi gue udah gue butuh temen nih. Tapi lu jangan ngomong apa-apa ya. Benefit gue dapat temen nih. Yang bisa dapat kambing hitam. Asli lagi kami hitam, bener-bener. Iya kan? Ada third person-nya. Biar nggak kelihatan banget ya. Iya, gue Kalau bukan lo- sama
si orang tajir si om ini. Si om itu. Iya, om senang. Om senang. Iya lagi. Gitu. Soalnya kalau misalnya gue lihat teman-teman gue juga ya, yang kayak gitu tuh profesinya, itu tuh mereka selalu Itu profesi bawa ya sekarang ya? profesi. Oh, waduh. Nah, jadi mereka selalu bawa third person memang. Iya, third wheel ya jadinya third wheel, third Iya. wheeling party gitu. Jadi kayak mereka biar nggak kelihatan banget ini under Om's money. Iya. Jadi mereka ajak temen gitu. Ini kelihatan banget sih. Makan, at the end apa? Semuanya senang. Makanya friends with benefits, semua dapat benefitnya. Ketika berteman sama Iya, bener sih. yang dapat opportunity to get access to anything, pasti you gonna go. Iya. Itulah mungkin pentingnya buat teman-teman di rumah kalau misalnya nyari FWB cari yang status sosial lebih tinggi karena benefitnya private jet, keluar negeri, tiket nonton ABCDE. Tapi memang at the end of the day siap-siap aja sih sebenarnya. Siap-siap Lu konsekuensinya diomongin. banyak Iya. banget soalnya. Iya, masyarakat akan menilai Jelas. siap atau tidak. Kita dikomenin, Gilu berteman sama Maria. Wah, udah pasti lu dicap. Makanya aku sama kayak dia ya gitu. Iya, karena tidak langsung ketika kita berteman atau enggak, lu berteman sama ini ya, kurang lebih Mirip-mirip begini lah. nih. Padahal kan enggak, Enggak, let's say. iya. Cuman that's why hati-hatilah kita berteman juga. Baik lagi, supaya kalau memang kita nggak mau dicap Capnya sebagai gitu. itu, ya lu jaga jarak atau enggak jangan sering-sering Nongkrong. Kalau nongkrong gak usah upload story lah Nggak biar usah gak upload story. ketahuan Oh, temenan iya. ya. Iya, atau enggak itu close friend. Close friend. with benefits. Itu fungsinya close friends di Instagram biar semua orang nggak tahu. Iya. Oh my god. Emang Gitu. friends with benefits itu konteksnya banyak sih ya. Banyak. Banyak. Apakah for example dia laki-laki mengincar untuk for example untuk bisa bungkus kah? For example istilah laki-laki ya, one night stand lah for example. Ada juga orang mungkin friends with benefits-nya untuk bisa posisi atau mendapatkan fasilitas, kemewahan, whatsoever. Ya, that's their part of life. Mau kita bilang pun juga salah, it's their life. Kalau seandainya itu ke kita kan terima nggak? Nah, itu juga kita nggak tahu ya. Pasti kita tanpa sadar kadang-kadang berteman sama orang kaya, gila mau ikut nggak? Kemana ya? Kemana gitu. Udah jalan-jalan aja yuk, gini. Nanti mending gue shopping lah, gampang lah. Lu ikut sama teman lo. Tiba-tiba dia beli sepatu, lu dibeliin sepatu. Seru Lu seneng banget. nggak? Canduan gue jadi temenan sama dia. There you go. At the end what? You get benefits Iya. from your friend. Walaupun mungkin bukan close friend ya. Intinya mungkin orang itu nggak punya teman, introvert. Aneh. Ya, weirdo. Makanya gak ada yang mau temenan sama dia. Gue gak apa-apa kalau dia gak ada yang mau temenan sama dia, tapi dia duitnya banyak. Gue temenin. Gak apa-apa, yuk kita pergi ya guys. Iya, udah terbang kemana Instagramnya dengan pesawat tiba-tiba udah di Norway, udah di mana. Ini orang kerjanya apaan ya? Nah, ya. Tapi apaan? She gets to travel. Yes. He gets to do whatever. She travels. Iya. Dia bisa nulis bio Instagramnya lambang bendera negara tuh. Apalagi Sama kosnya. highlightnya juga. tuh. Apalagi kosnya ada tuh biasanya tuh postingan countries that you visited. Nah, Centongannya banyak tuh, banyak tuh semua. tak. Yang belum ke Laos doang. Ya, ngapain juga ya, Say, ke Laos Iya ya, kan? Say. Norway, New York, London, Inggris, Laos paling bawah. Belum tuh. Nggak mau juga, takutnya diculik lagi. Takut diculik, human trafficking. Kita balik sama kaktus sama pasir tadi ya. Oke. Dia. Misalnya, let's say kita berandai-andai lagi. Oke. Lo, misalnya kaktus lo pacaran sama pasir. Setelah pasir dan kaktus FWB-an. Terus kan habis itu ceritanya kan kaktus kan tadi dia ketemu cewek lain tuh. Iya. Akhirnya pasir sendiri. Iya. Ya kan. Terus lo pacaran sama pasir. Mhm. Abis gitu tiba-tiba kaktusnya udah putus. Lo jalan udah pacaran lama nih sama pasir nih. Terus tiba-tiba kaktus udah putus, kaktusnya balik ke pasir. Terus pasirnya dia ngerespons si kaktusnya dengan alasan, kan dia temen deket aku dulu, dia sahabat aku, masa aku ninggalin dia sih? Reaksi lo gimana? No way. Langsung tuh ya, solid. Tapi tergantung, gini loh. Kan tergantung, for example, gue akan menanya sama si pasir, hubungan kamu sama dia itu bagaimana sebelumnya? Oke. Gitu loh. Lo udah tahu kalau dia tuh FWB-an dulunya. Dia terus akhirnya baper sama si kaktus, tapi kaktusnya cabut. Gue akan cut. I don't want you to be friends with that person. Oke. I don't want you to have connection with that person. No. Oke. Itu berlaku pun juga untuk dalam mantan juga. Oh iya, Iya. sumpah gak sih?
Breaking news, Togi Sinaga in his relationship. Gimana coba? Enggak, karena I don't like dealing with past. I don't like dealing with past gitu ya. Intinya, karena mungkin there are some cases yang mungkin si mantannya ini yang putus sama si pasangan ini regret lah. Pasti dia akan mencoba untuk memisahkan kalian berdua. Ya intinya balikan lagi. Makanya in my opinion in relationship juga ketika tadi gue hubungan sama Pasir ya, gue akan bilang sama Pasir, you close the doors, udah nggak ada hubungan lagi. Karena kan udah tahu mereka tuh friends with benefits. Dia sampai sakit hati, tiba-tiba ditinggalin ke cewek lain, terus dia mau balik lagi, mau deket sama si Pasir ini kan, si kaktus ini. Gue akan bilang, lu jangan hubungan lagi sama si kaktus, I don't like it. Intinya, I don't want that cactus itu ruin our relationship. Oke, jadi lo udah di awal udah ngomong gitu tuh ya? Iya. Jangan. Oke. Haram. Haramzada. Iya, gitu karena itu dia baik lagi, mungkin jadi si perempuan, si Pasir ini mungkin masih penasaran, ingat nggak sih? Yes, itu benar. Iya kan? Pasti begini, mungkin nggak ya si kaktus itu berubah? Gak mungkin nggak sih, tapi nggak tahu ya gue. Menurut lo? Iya, makanya untuk gue mencegah si Pasir ini ada hubungan lagi, lo close the door gitu ya? Intinya lu kasih tembok Cina deh. Ratapan dah tuh di situ. Itu dia makanya. Okay. Akhirnya kenapa kosnya lu bilang, ya udah, gue orangnya santai, lu mau berteman sama dia, nggak apa-apa deh. Itu kan bisa jadi lagi. Iya. Mereka bisa nyoba lagi. Apalagi si kaktus kan brengsek kan ya. Itu dia kan dia. nyoba lagi tuh, coba. Nah, si Pasir nggak belajar. Tiba-tiba si kaktus pergi lagi. Lo mau ngomong apa? Makanya kan, untuk mencegah itu, gue akan bilang jangan ada hubungan lagi. Ini ya. nggak usah sama sekali ya? Iya, gue akan cut it off. Karena I don't like dealing with the past. Bener sih. Kaktusnya juga nggak tahu diri ya kalau misalnya balik lagi ke Pasir ya? Ya karena dia pengen semuanya. Karena dia pengen nyoba lagi. sih jawabannya. Ya udah. Ya, there are guys yang like that yang akan mencoba lagi. Kenapa? Mungkin waktu dia sama si Pasir yang lain nyesel, nggak sesuai sama si Pasir yang sebelumnya. Bener. Dia nyoba balik, aku nyesel, aku minta maaf, kita bisa nggak berteman lagi, ini. Tapi lo percaya nggak? Kalau misalnya gue jadi Pasir, gue digituin dan posisinya gue udah punya pacar, ada 80% kemungkinan gue balik sama kaktus. See? Why? I don't know. Mungkin gue Stockholm Syndrome. Meaning? Artinya gue suka disakitin itu loh. Kayak dia kan ini walaupun lu udah punya kaktus nih. Anggaplah misalnya gue udah punya pasangan, posisi kaktusnya ninggal gue, kaktusnya balik lagi ke gue jadi Pasirnya nih ya. Iya. Gue mungkin bisa 80% balik ke Pasir. Ya karena mungkin tuh tadi ya, kayak ada mungkin penasarannya, gue pengen balas dendamnya. Itunya kali ya. Atau enggak mungkin bisa sukses jadian. Iya, itu juga kan belum nyampe ke situ kan. Walaupun udah punya kaktus. Walaupun gue udah punya cowok lain. Iya. Iya, kayaknya ya. Karena mungkin cowok ini dari rebound gue juga nggak tahu. True. Jadi ya itu sih ya. Masoknya sih gue kayaknya. In my opinion, untuk menghindari si Pasir ini mencoba baik lagi sama si kaktus brengsek itu, gue kasih tuh tembok ratapan tuh. Gue hancurin temboknya tuh. Bodoh amat. Gue ketahuan anak STM gue lempar-lemparin tuh semua tuh. Jadi ribet ya. Iya STM kapal tuh. Kalau kayak lebih baik nggak usah takbir. Nggak usah FBB FBB-an ya. FPI, temen FPI, BR gue tuh gue mulai lagi tuh. Anjing. FBR apa sih? Hah? FBR? Front Betawi Rempuh. Bumbu. Kayak cuma ada di Jakarta ya? Ada. Di Surabaya tuh nggak ada tahu. Mereka masih exist, ada. Ini kenapa ngomongin ormas ya kita ya? Penasaran itu. Iya. FPI-nya udah nggak ada. FPI udah nggak ada. Tapi ada ganti nama doang kan? Ganti nama doang. Iya. Shut up guys, gitu semacam gue berteman gitu ya sama FPI sama FBR ya. Emang muka lo sih kelihatannya kombinasi sih. Berarti lo akan chance-nya balik. Ada kemungkinan 80% gue balik sama si kaktus tadi karena mungkin pertama gue masokis, kedua gue tolol, ketiga gue kepo. Wow. Dan lo akan nerima maksudnya tiba-tiba dia brengsek lagi. Lo nggak mau belajar. Sakit lagi deh. Wow. Nangis gitu. Gitu aja siklus hidup gue. You enjoy that? Sampai gue mati begitu mulai. Nggak belajar dari kesalahan tuh. Yeah, why do you enjoy that? Sampai berapa kali akhirnya, okay, this needs to stop, gue harus belajar. Normalnya mesti sekali gak sih? Seharusnya. Tapi orang harus berapa kali? Kadang, terus cewek tuh,
gue mungkin nggak bisa bilang ini untuk mewakili semua cewek, tapi gue tahu kalau misalnya cewek akan ada tendensi seperti itu. Makanya penting buat cewek buat tahu self worth-nya dia. Kayak lo layak nggak sih diginiin gitu kan? Kalau udah ada pemikiran dan konsep cara berpikir yang kayak enggak, kayak gue nggak pantas deh diginiin, itu mungkin lo akan bangkit dan lo nggak akan tuh balik sama si kaktus tanpa lo harus dilarang sama pasangan lo yang sekarang. Padahal teman-teman lo juga ngelarang lo juga kan? Iya. Tapi lo tetap do it anyway. Jadi kalau misalnya lo udah limitsnya tahu, apa tuh? Limitsnya apa nih? Untuk gue mau intinya gue mau apa tuh cukup, abis itu gue akan ini. Mungkin kalau misalnya gue kasih dia second chance gitu ya sama si kaktus, terus dia ngelakuin itu lagi, gue cabut, ya udah, gue tahu ternyata dia belum berubah. Bye bye. Berarti cuma 2 kali lah ya. 2 kali. Karena di atas 2 kali mah berarti itu cewek bulol, bucin tolol. Tapi nggak, ya banyak kok orang kayak gitu kan? Banyak, karena saya adalah salah satu mantan bucin tolol gitu loh. Mantan Saya mantan, karena saya sekarang nggak bucin tolol. Yang bucin tolol biarkan suami saya ke saya aja. Saya adalah mantan bucin tolol. Bucinnya goblok banget. Gue pernah ya, Tok ya, sama mantan gue yang dulu, gue di ini kan jadi karpet satu kayak gini ya. Terus gue tuh pernah dia dorong-dorong gue dibikin berdarah-berdarah tuh selutut, kaki, badan, tangan gue berdarah. Dianiaya itu bahasanya, kayak nggak bisa keluar gitu tenggorokan gue. Dianiaya, terus habis itu gue nangis-nangis pulang. Nah adik gue lihat tuh kan, Nah gue nggak bilang sama bonyok gue, karena kalau bonyok gue tahu pasti bonyok gue jemput ke Jakarta kan. Terus udah tuh tiba-tiba adik gue ngefotoin. Nah gue tuh di besok paginya gue masih dengan kesadaran penuh pergi dari Pluit ke Bekasi buat minta maaf sama dia. Sedangkan he did. Iya, kayak he hurt me last night gitu. Pas gue datang sampai di Bekasi, gue nggak dianggap. Gue ngomongnya sama kru. Itu gue ngerasa kayak, kok kayak gini ya. Habis itu ternyata bonyok gue tiba-tiba udah di Jakarta, nyamperin gue, jemput gue. Udah gue dibawa pulang ke Surabaya gitu lah. Itu setol itu gue. Jadi kayaknya after he hurt you, lo malah minta maaf. Sampai sana pun nggak digubris. Iya, makanya kan gue bilang gue masokis, tolol dan bodoh. Tapi udah lewat tuh masanya. Udah lewat, tuh ya. kayak kok dulu tuh kayak gitu, kenapa ya? Kayak gue dipelet ya. Wow, Soalnya dia jelek banget tau. Pelet anjir. Soalnya dia jelek banget, demi apa gak sih? Soalnya jelek banget. Terus sekarang lo pelet suami lo ya? Jelas. Kalau udah sah, gue pelet aja. Tapi lo tau gak sih? Jelas dendam. Kalau udah dipelet, gue pelet orang lain. Lo tau gak? Banyak banget orang-orang alasannya kenapa milih hubungan friends with benefits. What is it? Karena pertama tadi yang kita sempat mention, takut sama komitmen. Jadi mereka nggak mau berkomitmen, jadi mereka kayak yaudah jalanin aja deh dulu gitu kan. Itu pertama. Jadi bisa juga jadi alasan yang realistis tuh. Ya gue kan nggak mau berkomitmen. Gue nggak pengen tanggung jawab gitu kan, jadi ya udah tanpa status aja. Terus yang kedua katanya tuh banyak yang melakukan FWB karena dia tuh butuh kedekatan emosional dan fisik, tapi nggak siap sama tanggung jawab. Padahal mah kalau udah dewasa mah mestinya siap ya tanggung jawab ya. Tapi setiap orang dewasanya beda-beda. Iya lagi. Bukan umur juga. Mungkin dia usianya udah 40-an juga. Tapi nggak dewasa. Banyak banget di sana. Iya. Sampai 50 juga sama. Sampai udah ada yang udah tua banget juga nggak dewasa. Kita memang tahu diri anjir. Iya, tahu diri blok gitu. Yang ketiga tuh, karena zaman sekarang tuh katanya hubungan tuh makin fleksibel. Jadi orang lebih mikir kayak ya udah selama kita sama-sama setuju dan nyaman, why not? Tapi ribet sih FWB tuh kayak menurut gue tiket buat lo lebih ribet di depannya nanti. Jadi kan sebenarnya FWB ada untuk menghindari keribetan. Tapi seketika lo start to have FWB, lo akan ribet nanti ujung-ujungnya. Jadi kayak why bother ambil FWB-an? Gue jujur belum pernah FWB-an. FWB itu ya itu baik lagi. Yang ini konteksnya romantis ya, situationship. Gue nggak pernah sih FWB karena menurut gue buat apa sih? Lo pernah nggak? Ya. Jawabannya pernah, itu translation bahasa Togi pernah. Tapi kalau kita harus closing, kita tuh harus Oke, kalau gitu. Ya, tapi itu deh gini, sebenarnya kalau saya dari pengalamannya situationship itu plus minusnya aja sih. Ada there's plus and minus juga. At the end of the day kita pun juga harus apa ya? Ya lo tau kapasitas lo lah. Iya, you know ini. Habis itu satu sama lain memang pengen berharap lebih, cuman because of the situation itu kadang-kadang itu agak kelas di situ. Ini belum aja gitu loh. Jadi kadang-kadang
apa sih sainsnya, apa sih ini gitu loh. Berdoa lah ya sama Tuhan. Itu dia. Iya kan, ujung-ujungnya tuh jawabannya lah berdoa sama Tuhan. Iya, Apakah dia iya, orang iya, isi the one, ya kan? Iya. Gitu. Gitu jadinya. Tapi ya itu baik lagi ya. Solusi dari pembicaraan kita dari friends with benefits atau enggak situationship itu, are you ready untuk terjun ke situasi ini atau tidak gitu loh. Tapi kita kan sempat bilang ketika memang kita ada berbagai cara berteman, mau naik jabatan kah atau mau mendapatkan sebuah fasilitas, ya itu sah-sah saja. There's no wrong answer gitu loh, karena setiap orang journey-nya beda-beda. Benar. Mau kita bilang salah, who am I atau who am I us to judge gitu loh. Ya udah, dia mau kayak gitu. Ya monggo. Iya monggo, nggak Asal nggak apa-apa. ngusik gue aja. Bener, as simple as it is. Karena ketika ditanya, yang tadi kita bilang, gue punya temen yang let's say yang kaya, terus gue ngajak, mau ikut nggak? Mari Mau. ke Paris, kita baliknya besok gitu. Jadi cuma mau agak berapa cepet jam doang ya, ya. nggak jadi. Kita naik jet, mau nggak? Mau. Udah, mau, ya udah, semua seneng. Nice. Jadi ya guys, Carilah teman yang kaya. Itu Cari adalah teman yang moral kaya. story podcast kita Hari pagi ini. hari ini. Ya udahlah, semoga lo kedepannya bisa dapat friends with benefits yang kaya ya. Jadi bisa sharing sama gue. supaya nanti bilang, hey mari, Iya. lu mau ikut? Mau. Let's go. Aku, iya mau. Let's go. Senin jadwal apa? Selasa jadwal podcast gimana? Nggak usah gitu. Karena apa? berangkat. Karena apa? Benefits. Yes. Kita bisa podcast di pesawat. Sumpah lovely banget Gitu. sih. Kan sama saya podcast itu Muri kan ya? Siapa tuh? Oke mas, Hah? Podcast Mas ya? Puskesmas ya? Ya, beda. Pusat Kesehatan Masyarakat. Alright guys, so yeah, that's the share for today Yes, untuk yes. apa tuh Friends with Friends with Benefits. Benefits. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Ambil yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya dibuangkan dengan jauh. Tapi kalau yang itu berguna buat kalian, silakan monggo untuk dipraktekkan. Jangan lupa subscribe, di likes, and we'll see you guys next week. I go by the name of Togi Sinaga. Maria Andromeda signing out. Bye-bye. Peace.